Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kegiatan perkuliahan geologi. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai bencana geologi, dan sebagian materi dari bencana geologi ini sudah bisa adik-adik baca dalam buku yang sudah pernah saya sampaikan, buku yang pernah saya tulis, itu buku Geologi untuk Pertambangan Umum. Jadi ada bab khusus mengenai geologi teknik. Itu sebagian materi mengenai bencana geologi ini ada di situ, silahkan dibaca dan silahkan diperkaya materinya dari sumber-sumber lain. Jadi itu ada di bab 8 mengenai geologi teknik. Di situ ada membahas sebagian, ya, saya sebutkan sebagian karena di situ saya hanya menyebutkan bencana geologi yang tidak berhubungan dengan kegiatan tektonisme dan vulkanisme. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan coba masuk pengantar bencana geologi. Nah, di dalam pengantar bencana geologi ini kita akan memulai dengan definisi. Jadi definisi dari bencana geologi itu kita coba buat secara sederhana, bahwa bencana geologi itu adalah fenomena geologi yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan terhadap properti dan kehidupan umat manusia. Jadi itulah definisi bencana geologi. Jadi tidak semua bencana itu adalah merupakan bencana geologi. Misalnya contoh kebakaran. Kebakaran itu sebagian besar itu tidak berhubungan dengan kondisi geologi, meskipun ada juga kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Misalnya contoh kebakaran hutan, itu kadang-kadang bisa terjadi karena adanya kebakaran yang disebabkan atau dipicu oleh self combustion atau suabakar dari batu bara. Atau bencana lain misalnya banjir. Banjir itu bisa disebabkan oleh faktor geologi, juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi tidak semua bencana itu masuk dalam kategori bencana geologi. Nah, yang disebut sebagai bencana geologi sekali lagi itu adalah yang berhubungan dengan fenomena geologi. Nah, fenomena geologi apa yang kita maksud? Itu secara umum bencana geologi yang disebabkan oleh fenomena geologi ini itu dibagi dua. Yang pertama yang disebabkan oleh proses-proses geologi. Nah, proses geologi ini menghasilkan banyak sekali jenis gempa, mulai dari gempa bumi, gunung berapi atau vulkanisme, subsidence atau penurunan tanah, likuifaksi, kemudian gerakan tanah, kemudian erosi, itu semuanya adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh proses geologi. Nah, selain proses geologi, bencana yang bisa terjadi karena faktor geologi itu ada disebabkan oleh material geologi. Jadi misalnya contoh ada pengembangan tanah dan batuan atau soil swelling atau rock swelling. Jadi ini sering terjadi khususnya pada fenomena underground mining atau tambang bawah tanah, atau pada saat misalnya membangun terowongan untuk jalan atau membangun terowongan untuk saluran air dan seterusnya. Jadi pada saat membangun terowongan ini sering sekali terjadi pengembangan tanah dan batuan atau swelling. Jadi tadinya misalnya diameter terowongan itu misalnya dibuat diameternya itu misalnya 5 meter, karena terjadi pengembangan material itu hanya menyempit menjadi diameternya itu hanya 4 meter dan terus mengembang sampai akhirnya terowongan itu tertutup. Itu yang disebut dengan istilah rock swelling. Apakah bisa terjadi di permukaan? Swelling ini juga bisa terjadi di permukaan. Jadi nanti itu akan kita bahas satu persatu. Kemudian material geologi lain juga bisa menyebabkan bencana karena adanya kandungan mineral beracun di dalam batuan. Misalnya asbes atau air asam. Air asam ini biasanya berhubungan dengan kegiatan pembuangan material tambang, itu bisa menghasilkan air asam karena tereksposnya mineral-mineral yang mengandung asam. Kemudian juga gas beracun, misalnya gas radon, ini juga bisa terjadi bencana. Nah, jadi adik-adik sekalian, bencana geologi, baik itu disebabkan oleh proses geologi maupun material geologi,
ini semuanya bisa kita kaji secara mendalam satu persatu. Jadi kita akan coba nanti memulai dari bencana geologi yang berhubungan dengan proses-proses geologi, kemudian insya Allah jika waktunya cukup, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai material geologi. Jadi itulah fenomena geologi yang bisa menyebabkan terjadinya bencana geologi. Nah, jika kita melanjutkan definisi ini, bahwa fenomena geologi tersebut bisa menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan properti dan kehidupan. Nah, jika kita sudah berbicara properti dan kehidupan, maka tentu saja ini akan bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain. Dalam hal ini misalnya teknik sipil. Nah, jadi adik-adik sekalian, di sini saya perlu sedikit agak keluar dari tema kita, bahwa geologi itu kadang-kadang berada dalam posisi sulit, dalam posisi yang serba salah. Kenapa? Karena geologi itu sebenarnya adalah sains atau ilmu dasar. Jadi sama dengan misalnya biologi, kimia, matematika, itu semuanya adalah sains. Termasuk di dalamnya adalah geologi itu adalah sains. Nah, kapan geologi itu disebut sebagai teknik geologi? Maka penekanannya adalah pada saat kita menggunakan ilmu geologi itu sebagai bagian dari upaya untuk merekayasa sesuatu. Kalau di geologi basic science geologi, maka kita akan mempelajari teori-teori geologi itu untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang informasi mengenai geologi. Jadi stop sampai di informasi mengenai geologi. Sementara teknik geologi, itu kita akan berlanjut menjadi mempergunakan data-data geologi atau informasi geologi itu untuk perencanaan, untuk kegiatan rekayasa, untuk pengembangan. Misalnya contoh geologi, kita punya data geologi, kemudian akan ada pembangunan bendungan misalnya. Maka kita menggunakan data-data geologi itu untuk merekayasa bendungan. Kita menggunakan data geologi itu untuk merekayasa bangunan yang tinggi. Kita merekayasa bangunan data geologi itu, menggunakan data geologi itu untuk merekayasa pembangunan jembatan misalnya dan seterusnya seperti itu. Jadi itulah teknik geologi. Nah, kalau kita bicara bencana geologi, sekali lagi kembali ke bencana geologi ini, maka kita akan beririsan dengan teman-teman di teknik sipil. Karena teman-teman di teknik sipil itu bisa juga berbicara mengenai gempa, ya. Jadi kalau ada diperhatikan, kalau setiap saat kalau terjadi gempa di Indonesia, misalnya contoh dulu ada gempa di Palu diikuti dengan likuifaksi. Kemudian baru-baru ini ada gempa di Sulawesi Barat, dan seterusnya seperti itu. Kalau ada diperhatikan di televisi, di TV swasta, itu banyak sekali narasumber yang sebenarnya bukan orang geologi. Dia sebenarnya background-nya orang sipil, atau malah background-nya malah lingkungan dan sebagainya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Dan itu sah-sah saja karena mereka memang memiliki pengetahuan mengenai geologi. Nah, sekarang saya ingin memberikan penekanan, apa sih perbedaan kita yang teknik geologi itu dengan teman-teman di tambang? Apa perbedaan kita yang teknik geologi ini dengan teman-teman di sipil? Nah, perbedaannya tentu saja begini. Jadi saya mungkin akan menjelaskan sedikit dari perspektif yang berbeda. Kalau teman-teman di sipil, teman-teman di tambang, itu akan memahami geologi. Memahami geologi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mengumpulkan data-data geologi atau melakukan pengukuran data geologi dan kemudian membuatnya menjadi satu peta. Menjadi satu peta. Itu yang mereka tidak akan bisa membuat seperti itu. Yang bisa mereka ini kan adalah mereka punya peta geologi, bisa membaca peta geologi itu, ya, bisa mencoba menafsirkan peta geologi itu. Nah, jadi yang membuat peta geologi itu adalah kita. Nah, adik-adik sekalian, disinilah pentingnya adik-adik memahami bahwa sebagai seorang mahasiswa geologi yang nantinya akan menjadi seorang geologis, maka keunggulan kita itu sebenarnya adalah pada saat kita bisa membuat peta. Jadi kalau ada mahasiswa geologi yang tidak mampu membuat peta, itu dia akan keteteran, dia akan tertinggal dari teman-teman di sipil, dia akan tertinggal dari teman-teman yang ada di tambang. Jadi sekali lagi, keunggulan kompetensi dari mahasiswa geologi
yang nantinya menjadi geologis itu adalah pada saat mereka memiliki kemampuan yang mumpuni di dalam membuat peta. Nanti Anda sarjana pun, Anda selesai, itu adalah tugasnya, deskripsinya itu adalah membuat peta, dan kemudian, nah ini di sini perbedaannya antara teknik geologi dengan geologi. Karena kalau geologi, program studi geologi, dia tugas akhirnya itu adalah membuat peta geologi dan selesai. Sampai di situ. Kalau adik-adik sekalian, di samping membuat peta geologi, itu harus ada spesifikasi. Harus ada spesifikasi. Misalnya contoh, ini kemarin ada yang mengambil penelitian mengenai geoteknik, mengenai kestabilan lereng, mengenai perhitungan cadangan dan sebagainya, maka itulah spesifikasi yang dikembangkan oleh teknik geologi. Jadi tidak terbatas pada hanya membuat peta geologi saja, tetapi menggunakan peta geologi itu kemudian untuk mengembangkan spesifikasi dalam bidang rekayasa. Kalau misalnya adik-adik tidak mampu, tidak memiliki spesifikasi seperti itu, maka adik-adik sekalian gagal sebagai perekayasa, sehingga itu lebih menjadi sarjana geologi, bukan menjadi sarjana teknik geologi. Nah, saya kembali lagi ke bencana geologi ini. Seperti saya sampaikan tadi, karena bencana geologi itu berhubungan dengan kerusakan dan kehilangan properti dan kehidupan, maka pasti kita akan beririsan dengan teman-teman di sipil. Jadi makanya biasanya kita gambarkan secara sederhana seperti ini. Jadi kalau ada dua kutub, di satu kutub itu ada teknik sipil, kemudian di kutub yang lain ada teknik geologi, maka dua kutub ini akan bertemu di tengah, itu dalam dua disiplin ilmu yang disebut dengan geoteknik dan geologi teknik. Nah ini, jadi ini berbeda. Geoteknik itu kecenderungan atau area yang dikuasai oleh teman-teman di sipil. Sementara teman kita yang teknik geologi itu area kita itu ada di geologi teknik. Jadi ini berbeda antara geoteknik dengan geologi teknik. Nah, perbedaan utamanya apa? Perbedaan utamanya biasanya terkait dengan penyajian data. Kalau teman-teman di sipil itu akan berusaha selalu menyajikan data itu secara kuantitatif. Secara kuantitatif itu diukur, jadi mereka mengukur kekerasannya, daya dukungnya dan sebagainya. Itu semuanya dihitung di laboratorium. Ya, mereka mencoba menghitung ini dengan menggunakan triaxial test, menggunakan alat bantu kekerasan dan sebagainya. Itu semuanya mereka ukur dengan kuantitatif. Nah, karena mereka kuantitatif, maka data yang mereka kumpulkan itu adalah spot-spot atau titik per titik. Itu seperti itu. Jadi sehingga mereka membuat perencanaan itu adalah misalnya, oh di titik ini ternyata ketebalan tanahnya misalnya 2 meter, maka dia harus melakukan apa seperti itu. Nah ini akan berbeda dengan geologi teknik, karena geologi teknik kita cenderung menyajikan data itu secara kualitatif. Secara kualitatif berdasarkan singkapan, berdasarkan data-data bawah permukaan yang kita dapatkan di lapangan. Nah itu kita sajikan. Nah itu titik temunya adalah pada saat kita di geologi itu mencoba mensebandingkan antara data kualitatif itu menjadi kuantitatif. Itu nanti kita akan bahas nanti di bagian-bagian akhir perkuliahan. Bagaimana kita mengenali fenomena geologi atau fitur-fitur geologi di lapangan, dan kita kemudian mencoba menyebutkan ini kekuatannya seperti apa, ini daya tahannya seperti apa. Nah itu di situ nanti kita akan berlanjut lagi. Nah ini adalah referensi-referensi yang bisa adik-adik baca terkait dengan bencana geologi ini. Ini banyak sekali. Kalau misalnya ada buka buku e-book ya dari internet, itu akan banyak sekali bisa didapatkan, meskipun memang kalau e-book yang didapatkan dari internet itu kadang-kadang kita dipertanyakan legalitasnya, apakah itu boleh digunakan secara bebas atau tidak. Tetapi yang jelas banyak sekali buku yang kita bisa dapatkan di internet. Ini adalah salah satu contoh. Ini contoh yang lain, ini banyak sekali ya. Mulai yang bersifat umum mengenai bencana geologi,
maupun yang sudah spesifik mengenai bencana-bencana geologi tertentu, misalnya tsunami, kemudian landslide atau gerakan tanah atau longsor, atau misalnya model ini tsunami. Jadi itu banyak sekali bukunya. Ini saya hanya menyajikan beberapa saja. Nanti juga bisa saya share ke adik-adik sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah ada referensi berbahasa Indonesia? Nah, di sini memang agak masalah adik-adik sekalian kalau kita berbicara literatur berbahasa Indonesia. Setahu saya ada beberapa buku, ya, tetapi buku-buku itu masih sangat ini ya, kurang mendalam untuk dijadikan sebagai textbook. Ada juga dalam bentuk makalah-makalah, dalam bentuk paper-paper, silakan adik-adik cari untuk dijadikan sebagai sumber referensi, tetapi textbooknya adalah yang seperti yang saya sajikan di sini. Jadi kalau yang berbahasa Indonesia ya mungkin yang seperti dengan yang di buku saya, hanya satu bagian dari satu buku. Jadi kalau di buku Geologi untuk Perencanaan Umum itu khusus ada di bab 8 di Geologi Teknik. Silakan adik-adik baca di situ untuk semacam pengantarnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi geologi ini. Ini tadi yang saya jelaskan. Ini yang saya jelaskan pada bagian kedua, batuan, ya. Ini silakan dilihat aja nanti. Ini batuan. Sekali lagi kalau batuan ini itu kalau dalam di masyarakat awam kadang-kadang dia tidak membaginya menjadi batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, tapi hanya batuan yang kompak dengan batuan yang lunak, ya. Nah, kalau misalnya batuannya itu kompak, itu langsung mereka kelompokkan sebagai batuan beku. Sementara batuan yang lunak itu mereka kelompokkan dengan batuan sedimen. Padahal kita di geologi itu selalu konsisten dengan istilah-istilah yang kita gunakan di dalam kuliah. Kemudian ini material lepas, ya, tanah dan sedimen. Ya, tanah ini ada soil profile seperti ini, ya. Ini tadi yang saya jelaskan mengenai horizon E dan D. E ini adalah horizon yang mengalami leaching atau pencucian. Jadi ini sebenarnya adalah horizon B, tapi kemudian terjadi pencucian karena naik turunnya muka air tanah, sehingga dia sebagian komponennya atau sebagian materialnya itu larut dan kemudian terkumpul di bagian bawah. Ini membentuk yang tercuci ini membentuk horizon E, sementara yang tempat akumulasinya itu disebut sebagai horizon B. Ini nanti penting, soil profile ini penting pada saat adik-adik berbicara mengenai bahan galian endapan laterit, ya, misalnya contoh nikel dan seterusnya itu endapan laterit hasil pelapukan, maka hanya horizon-horizon tertentu saja yang ditambang, ya. Kemudian sedimen ini pengelompokan lapisannya berdasarkan warna, ukuran dan seterusnya, nanti disimak aja ininya. Ini tadi pengelompokan tanah dan sedimen berdasarkan ukuran butir, ya. Kemudian ini tadi istilah-istilah pasir, silty sand atau pasir lanawan, kemudian sandy silt atau lano pasiran, kemudian ada sandy clay atau lempung pasiran, kemudian ada juga kadang-kadang clay sand, itu berarti pasir lempungan dan seterusnya. Atau clay silt itu ini sebenarnya ada tambahan EY di terakhir, ya. Kemudian ini video yang saya maksud, ya. Ini video tadi yang perlu adik-adik simak semuanya, kurang lebih ada 10 film di dalamnya. Silahkan nanti disimak semuanya, tapi tugasnya hanya 1 film untuk masing-masing mahasiswa. Nanti di sini ada instruksinya, ini instruksinya, ya. Silahkan dibaca nanti dan kemudian dikerjakan setelah disimak semua filmnya. Ya, ini ada video 1, 2, ada video 3, 4 dan seterusnya. Jadi silakan disimak semuanya. Tapi yang dikerjakan dan kemudian dibuat PowerPoint itu adalah sesuai dengan bagian akhir NIM-nya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang akhiran NIM-nya itu nomor 4, berarti dia mengerjakan video keempat dan seterusnya begitu, ya. Nah, oke. Nah, oke, baik adik-adik sekalian, saya kira
kuliah kita pada hari ini sudah cukup. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, kurang pas, ya. Terus belajar, terus semangat mengembangkan diri, ya. Sekali lagi nanti ini rekamannya akan saya upload di YouTube, ya. Silakan disimak di situ. Saya kira demikian. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap ini semangat untuk kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.